Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya, channel Mas Derajat. Semoga semua pemirsa dan keluarga sehat-sehat dan bahagia. Nah, di sini kita akan membahas tentang kabar dari pemerintah, yaitu rencana kenaikan iuran BPJS. Rencana ini akan dilaksanakan pemerintah pada bulan Juni 2024. Nah, lalu bagaimana itu? Apakah itu relevan kali ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Tentunya dalam kondisi seperti sekarang ini, kenaikan apapun itu secara naluriah kita nggak bisa terima ya. Kita pinginnya tuh nggak ada yang naik, karena ini ada pemerintah mau menaikkan iuran BPJS. Alasannya, tentu ada alasannya pemerintah melakukan itu. Jadi seperti dijelaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi, yang walaupun beliau itu bukan seorang ahli kesehatan, tapi dia seorang sarjana ekonomi. Nah, dijelaskan bahwa alasan kenaikan iuran BPJS itu untuk menghilangkan kelas-kelas ya, kalau yang saya tangkap begitu ya, atau dalam bahasa beliau untuk meningkatkan mutu pelayanan, nah, seperti itu ya, seperti juga dijelaskan oleh humasnya. Namun apakah benar demikian? Ya saya ambil positifnya saja dulu. Mungkin seperti apa yang dilakukan oleh PT KAI waktu masih PT Kereta Api atau masih PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, di mana kalau yang masih sempat merasakan era-era itu, kita naik kereta api itu benar-benar semeraut ya, kecuali yang di kelas eksekutif ya. Tapi kalau sudah kelas bisnis sama kelas 3, kelas ekonomi, itu memprihatinkan sekali kondisinya. Ya mungkin seperti kalau kita naik kereta di India atau di Bangladesh saat ini ya. Lalu oleh Menteri Jonan, kelas-kelas itu dinaikkan tingkatannya, ditingkatkan dalam arti pelayanan tingkatkan, kualitas tingkatkan, jadi lebih manusiawi. Jadi sekarang pun kelas ekonomi, yang dikatakan kelas ekonomi itu standarnya sama seperti kelas bisnis pada era yang lalu, pada era sebelum era Menteri Jonan ya. Itu mungkin seperti itu nanti BPJS, karena BPJS kelas 3 itu nanti bisa sampai isinya satu kamar itu yang dirawat sampai 6 orang, bahkan lebih gitu kan. Seperti itu kan nggak nyaman ya. Pikiran pemerintah maksimal dengan peningkatan iuran ini, maksimal itu empat pasien yang dirawat dalam satu ruangan, dalam satu kamar gitu kan. Nah ini agak agak lumayan, walaupun sebenarnya ya sama aja sih, cuma berkurang 2 orang gitu kan. Apakah itu signifikan dengan dan relevan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan? Karena begini, kalau menurut saya itu alasan yang kurang relevan ya. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena negara juga belum maksimal dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Nah, kita sejarah BPJS dulu. BPJS itu dimulai paling tidak rancangan undang-undangnya dilakukan oleh para pejabat di masa Presiden Megawati, yaitu melalui Undang-Undang Layanan Lembaga Layanan Kesehatan Jaminan Jaminan Kesehatan Masyarakat ya, itu tahun 2011. Lalu pelaksanaannya secara lebih jelas itu pada era Presiden SBY, sekitar 2013, 2014, yang kemudian pada era Pak Jokowi itu ya diganti cover aja dengan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat ya, padahal itu BPJS juga. Sama aja, cuman diganti ini aja biar mungkin citranya baru gitu, padahal ya sama aja gitu kan. Sifat dari BPJS sendiri ini adalah memaksa. Ya, kita ingat betul ketika awal-awal BPJS itu banyak sekali BPJS ini waktu disosialisasikan, pemaksaan dan ancamannya itu sangat besar ya. Misalnya kalau nggak punya BPJS nanti nggak bisa bikin KTP, nggak bisa bikin kartu keluarga, nggak bisa bikin SIM, nggak bisa bikin SIM C, SIM A, SIM segalanya. Jadi BPJS ini udah seperti KTP, gitu kan. Padahal itu peraturan baru, kenapa kok harus seperti itu gitu loh? Ancamannya kenapa harus seperti itu? Seakan-akan kita bukan warga negara gitu kan. Seakan-akan kalau nggak punya BPJS berarti nggak punya KTP. Padahal KTP sendiri sudah sah, dengan adanya KTP sudah sah kita untuk bikin
SIM, SIM A, SIM C, terus melakukan beberapa hal pengurusan administratif lain-lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat itu kan. Cuman dengan munculnya BPJS yang baru muncul ini, tiba-tiba seperti kita dianggap nggak punya KTP. Jadi fungsinya hampir sama kayak KTP gitu ya kalau menurut ancamannya saat itu ya. Tapi ya sudahlah, kita sebagai warga negara kita bikin gitu kan, kita urus dengan iuran-iurannya yang mungkin bagi beberapa orang tidak memberatkan, tapi bagi banyak pihak juga memberatkan gitu kan. Nah, sistemnya sendiri BPJS ini bisa kita katakan sistem gotong royong atau sistem subsidi silang lebih tepatnya ya. Karena ketika semua warga negara sudah iuran untuk melakukan menghidupkan sesuai syaratnya BPJS ini supaya kartunya tetap hidup, tetap bisa dipakai. Kan orang kan nggak sakit terus ya, jarang juga ada orang sakit terus, paling setahun 2 kali sakit flu, sakit apa yang agak-agak berat juga mungkin. Nah, itu dengan BPJS ini akan di cover gitu kan. Jadi pasti lebih banyak orang yang sehat kan. Di satu masyarakat tuh pasti lebih banyak orang yang sehat, orang yang bisa bekerja dengan orang yang kebetulan sedang sakit gitu kan. Sedang kena kena penyakit atau kecelakaan. Itu dana yang kita setor semua itu dipakai untuk mengcover orang yang membutuhkan. Jadi kalau bisa dibilang sistemnya subsidi silang dan gotong royong. BPJS itu ya. Mulia sekali sebenarnya masyarakat ya. Hanya saja itu dijadikan kelembagaan oleh negara dengan gaji direkturnya sebesar 324 juta per bulan. Belum fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi itu gaji gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya 324 juta per bulan itu dari iuran masyarakat yang susah nyari uang sendiri, jualan ini, jualan itu, kerja tiap hari, naik motor kemana-mana, naik KRL kemana-mana, gitu kan. Dan iuran 50.000, ada yang 100.000 per bulan BPJS. Seakan-akan kita nggak cuman ini, ternyata nggak cuman untuk menolong saudara kita yang lain, tapi juga untuk menyumbang gaya hidup para direktur BPJS dan juga karyawan-karyawannya tentunya ya. Ya bukan rahasia lagi ya kalau karyawan BPJS juga standar hidupnya cukup baik juga ya. Lebih baik dari pegawai rumah sakit malah katanya. Jadi sistem gotong royong dan subsidi silang dari ID BPJS ini adalah dari iuran warga negara, kemudian disetor ke BPJS melalui bank-bank pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS. Dari situ kemudian BPJS menyetor ke rumah sakit. Misalnya di rumah sakit A ada bulan ini ada beberapa ratus orang yang pakai BPJS yang kalau dikumpulkan 2 miliar. Nah, itu BPJS akan membayarkan ke rumah sakit itu 2 miliar. 2 miliar sekian termasuk untuk gajinya ini ya, termasuk udah diperhitungkan dengan gaji dokter, gaji perawat, bidan, nakes-nakes lain-lainnya dan juga untuk operasional rumah sakit gitu kan. Rumah sakit kan juga harus bayar listrik, bayar lain-lain dengan pemeliharaan AMDAL, banyak ya. Nah, dari situ sudah kelihatan polanya ya, pola sistemnya sudah kelihatan dan merupakan sistem yang dibangun, dirancang dengan cukup bagus kalau menurut saya ya, cukup cerdas itu ya, cerdas memeras rakyat maksudnya. Nah, dari situ ternyata ada masalah juga. Nah, apa masalahnya? Dari beberapa klaim yang diajukan oleh rumah sakit, BPJS menunggak, gitu kan? Dari BPJS menunggak. Salah satunya yang sempat heboh di nasional adalah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Wates di Kulon Progo, Yogyakarta. Itu mereka menolak lagi untuk pasien-pasien BPJS. Alasannya apa? Alasannya karena BPJS-nya sendiri menunggak bayaran atau berhutang kepada RSUD Wates itu sebesar, kalau data yang kita dapatkan awal-awal tahun tuh sekitar 2018 tuh 13,5 miliar. Dan cuman di 2019 tahun itu juga 2018 dibantah itu kan sama BPJS, ya pastilah dibantah ya kan. Memalukan kalau nggak dibantah itu kan. Lalu diadakan audit lagi, ternyata 2019 keluar data lagi
19,4 miliar gitu kan. Nah, dari beberapa data audit yang lain lagi itu sebesar 4,4 T loh, kok jauh ya, mungkin itu gabungan dari beberapa rumah sakit dan RSUD yang lain di seluruh daerah. Cuman kalau yang di Wates itu ya seperti yang tadi disebutkan datanya, itu belum dengan rumah sakit Muhammadiyah ya. Ya seperti kita tahu, Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang cukup mandiri dan punya layanan rumah sakit untuk masyarakat. Itu juga mereka juga menjalin kerjasama dengan BPJS sebagai salah satu rumah sakit rujukan. Dan ternyata dengan Muhammadiyah sendiri, BPJS, pemerintah ini, BPJS berhutang juga. Berhutang tunggakannya sampai antara 500 miliar sampai 1,2 triliun gitu. Dan itu dibantah juga sama BPJS dan Kemenkes, walaupun bantahannya itu tidak sesuai dengan data ya. Datanya ada itu. Jadi rumah sakit itu kan mereka punya manajemen ya. Manajemen itu nggak mungkin ngeluarin data sembarang-sembarang aja kan. Nah, kemudian kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu kan? Jadi apakah relevan kenaikan rencana kenaikan iuran BPJS ini yang alasannya untuk peningkatan pelayanan, yang ternyata peningkatan pelayanannya hanya dengan memperbaiki kelas 3, yaitu dari isinya 6 orang jadi 4 orang. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih idealnya jaminan sosial masyarakat itu yang dikelola oleh sebuah negara? Ya kita ambil contoh di beberapa negara maju seperti di Amerika dengan SSA-nya, kalau di sini BPJS kurang lebih sama. Hanya saja di Amerika itu kan pendapatan per kapita masyarakat itu juga sudah cukup sejahtera ya. Lalu di Jerman dan di beberapa negara Eropa seperti Swedia, Finlandia, yang maju-maju itulah ya pokoknya ya, Swiss itu. Kalau yang setahu saya mereka justru dari pengelolaan sumber daya alam dan perdagangan gitu. Nah, bagian sektor keuntungannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat nggak patungan lagi gitu loh, nggak ditarik pajak baru lagi gitu, udah termasuk dengan pajak yang sebelumnya gitu. Nah, ini mengingatkan saya dengan sistem eh, pelayanan masyarakat pada era kekhalifahan. Nah, zaman dulu sekali ya, tapi itu kan sejarah ya, nggak apa-apa kita bahas sejarah. Karena sebagai contoh yang baik ya, jadi sejarah itu kan juga perjalanan hidup peradaban manusia ya. Jadi pada era kekhalifahan, baik itu kekhalifahan Turki Utsmani maupun kekhalifahan Abbasiyah dan beberapa kekhalifahan yang lainnya. Dalam kekhalifahan itu diharamkan untuk menarik pajak, gitu. Termasuk pajak kesehatan. Dalam kekhalifahan itu yang ditarik hanya zakat, karena basic ininya Islam ya. Jadi zakat yang tarik adalah zakat. Ya, tiap warga negara yang mampu sebesar 2,5% yang ya anda udah tahu lah itu bagaimana apa sistemnya itu ya. Tiap tahun juga ditarik sama masjid. Gitu kan. Beda lagi kalau orang Kristen. Kalau orang Kristen biasanya 10% ya, itu apa namanya perpuluhan gitu. Nah, kalau di Islam itu terutama pada masa khalifahan itu tidak ada lagi zakat atau pajak yang diambil di luar zakat yang disyariatkan, yang diperintahkan secara resmi oleh ajaran agama gitu ya. Jadi pemerintah tidak boleh semena-mena gitu. Nah, lalu dari mana biaya kesehatan pelayanan masyarakat gitu kan? Diambilnya dari Baitul Mal namanya. Baitul Mal itu tempat dikumpulkannya semua harta negara dari iuran masyarakat, dari zakat masyarakat itu tadi, yang kemudian salah satu sektor yang diperhatikan adalah selain infrastruktur ya kesehatan masyarakat itu kan. Jadi tidak ada pajak lagi. Nah, kalau dengan dengan kecenderungan ini, jadi kita memperbandingkan antara era-era demokrasi dengan era khalifah ya, mau nggak mau ini kita memperbandingkan ya. Tapi nggak masalah ya untuk kita berpikir aja nih, brainstorming aja nih. Nah, yang ditakutkan oleh saya sendiri sebetulnya dan beberapa pemikir yang lain, kalau BPJS ini iuran masyarakat untuk soal kesehatan, jangan-jangan besok-besok lagi
semua urusan negara ini akan diliberalisasi. Artinya gini, sekarang gaji negara, gaji polisi, aparat negara, menteri, semuanya dikelola dari pajak masyarakat. Lalu bagaimana nanti kalau sistemnya kayak BPJS ini bikin lembaga baru lagi nanti untuk khusus untuk menggaji polisi atau menaikkan gaji tentara atau menaikkan gaji menteri gitu kan. Itu kan sesuatu yang akhirnya lama-lama menjadi kapitalis liberal kan. Jadi jauh sekali dengan cita-cita kita sebagai negara yang Pancasila yang dimana ekonominya juga ekonomi Pancasila. Nah, yang disebut ekonomi Pancasila itu sendiri bagaimana ya? Yang jelas kita udah jauh ini, udah jauh dari sistem ekonomi Pancasila gitu. Nah, kemudian eh, menurut teman-teman semua dan pemirsa, kira-kira setuju atau tidak ini dengan kenaikan BPJS bulan Juni nanti ini, iurannya ini, dengan fasilitas yang penambahannya hanya segitu aja sih, gitu kan. Nggak ada perubahan besar sebetulnya gitu kan. Apakah ini kenaikan ini untuk semata-mata untuk betul-betul untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau sekedar untuk jalan keluar menutupi utang-utang BPJS ke rumah sakit dan tenaga kerja kesehatan gitu. Nah, bagaimana pendapat Anda semua sebagai warga negara? Anda bebas berbicara sebelum kita dibungkam dan mungkin masih ada waktu 4,5 bulan lagi sampai presiden baru ini terpilih gitu ya, untuk Pak Prabowo kalau tidak salah Oktober nanti ya. Nah, pesan saya sebenarnya untuk Pak Prabowo dan seluruh jajarannya nanti, karena yang paling dijual oleh beliau Pak Prabowo itu yang menarik itu adalah tema hilirisasi. Nah, itu kan relevan ya kalau kita bisa berhasil dalam dalam program hilirisasinya sesuai apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo ini, tentu sektor-sektor kesehatan ini juga akan dijamin oleh negara, dikelola lewat keuntungan negara yang berhasil menjalankan hilirisasi dalam berbagai sektor itu tadi, gitu kan. Dan untuk berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, yang dalam konteks ini sektor kesehatan, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi bagaimana pendapat teman-teman silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share gitu ya. Selamat.